Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Nyanyian yang terakhir yang kita nyanyikan merupakan satu ungkapan pernyataan sukacita kita bersumber karena Tuhan penuh dengan kasih. Itu sumber sukacita kita. Bukan keadaan situasi yang membuat kita bersukacita atau berduka cita. Tetapi sukacita kita bersumber daripada Tuhan. Ini satu ungkapan pernyataan iman yang kita lantunkan dalam bentuk pujian. Saya yakin ketika kita menyanyikan dengan segenap pengharapan, pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu Doa Tuhan Yesus. Kita mau melihat isi doa daripada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Dan untuk apa dan bagi siapa dia berdoa? Ini hal yang sangat penting. Mungkin jarang ya dibahas dalam ibadah-ibadah umum. Tetapi karena rangkaian beberapa waktu yang sudah berjalan, kita terus berfokus tentang doa. Doa yang dipanjatkan oleh tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab, dan sekarang doa Tuhan Yesus. Minggu lalu kita juga memasuki pembukaan doa Yesus, diawali dengan sikap doa Yesus, yaitu dengan melipat tangan dan menengadah ke atas. Memang itu di luar kebiasaan, tetapi menjadi satu bukti bahwa penghormatan dari pribadi Yesus kepada Allah Bapa Sang Pengutus itu dinyatakan. Sikap doanya demikian. Puji kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan petang hari ini kita akan melihat di dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus mendoakan umat miliknya. Yesus mendoakan umat miliknya. Bisa enggak ditutup dulu yang Yohanes 17 ayat 1-nya? Bisa satu begitu rasanya tuh. Enggak bisa ya, enggak apa-apa, udah. Yesus mendoakan umat miliknya. Dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Di dalam Yohanes 17 ayat 9 dan ayat 10, aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa untuk mereka. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Dituliskan oleh Rasul Yohanes. Mereka adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Mereka itu menunjuk pribadi-pribadi yang sudah menjadi milik Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ini menjadi satu penekanan dan perenungan bagi kita bahwa Tuhan Yesus tak henti-hentinya berdoa untuk siapa? Untuk umat miliknya. Untuk kita semua yang sudah mengalami penebusan di dalam salib Kristus. Penebusan di dalam korban Kristus. Dan dikatakan juga, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kita yang sudah menjadi milik Kristus itu sudah mempermuliakan Allah melalui hidup kita atau belum? Ini menjadi perenungan bagi kita. Agar kita betul-betul menahami kekuatan doa, kekuatan kuasa doa yang dipanjatkan oleh Yesus untuk umat miliknya. Jangan sampai kita terlena. Kita merasa aku sudah dibaptis. Aku sudah terima Tuhan. Aku sudah lahir baru. Kapan? Itu dulu. Tetapi apakah sampai saat detik ini kita tetap hidup dalam pribadi kelahiran baru di dalam karya penebusan salib Kristus atau belum?
Atau bahkan mungkin kita sudah tenggelam lagi di dalam kehidupan dan tenggelam di dalam dosa. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan berdoa untuk mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka adalah milik Yesus. Sudahkah hidup kita yang menjadi milik Yesus hidup mempermuliakan Dia? Atau belum? Rasul Paulus, dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang daripada Allah. Kamu bukan milikmu sendiri, tetapi karena kamu milik Dia, karena Dia sudah menebus. Dari sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh kita, dengan bahasa tubuh kita, dengan perilaku sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Sudahkah kita memancarkan kemuliaan Allah? Ini perenungan bagi kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 1, minggu lalu juga dibuka dengan ayat ini. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita mau belajar kerinduan Yesus untuk hidup mempermuliakan Allah. Bukan seperti pencapaian-pencapaian manusia. Kalau dia sukses, dia berhasil, dia punya ini, punya itu, punya segala-galanya. Baru hidupku memuliakan Allah. Itu standar ukuran manusia duniawi pada umumnya. Pencapaian-pencapaian itu. Tetapi kita mau merenungkan sejenak. Apa maksud Yesus ingin dipermuliakan? Tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Muliakanlah anakmu. Muliakanlah Yesus. Yesus seolah-olah sedang minta untuk dipermuliakan oleh Bapa di surga. Seperti apakah sih bentuk kemuliaan yang Yesus rindukan? Apakah sama dengan kerinduan kita untuk memuliakan Allah? Kalau bisa tolong ditampilkan ya di dalam Filipi 2. Saya enggak catatkan di sini. Filipi 2 ayat 8. Mulai ayat 8. Kita akan lihat pemahaman Rasul Paulus tentang pribadi Yesus. Bagaimana dia dipermuliakan Allah. Seperti apakah dia dipermuliakan Allah. Apakah Allah mempermuliakan Yesus dengan diarak, disanjung? Atau seperti apa? Nah, Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Filipi 2, mulai ayat yang ke-8 ya. Yang sudah menemukan bisa tolong bantu saya. Ada yang sudah menemukan, ya tolong Fang-Fang. Ya, lanjut 9. Dua ayat ini bisa sekaligus ditampilkan. 8 dan 9. Itulah sebabnya. Ya. 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Ini proses penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi mengandung makna kemuliaan Allah dinyatakan atas penderitaan salib Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah alasan itulah karena Tuhan merendahkan diri taat sampai mati. Maka Allah sangat meninggikan dia. Inilah kemuliaan yang Allah lakukan atas pribadi Yesus. Saat mana? Saat dia mati di kayu salib. Saat penderitaan yang begitu amat sangat diderita oleh Yesus Kristus. Di sanalah Allah sungguh dipermuliakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah inilah kembali ya menyinggung
mengulang sedikit minggu lalu. Bahwa kemuliaan yang Yesus terima atas perkenanan dan dalam rangkaian rencana Allah tidak lepas dari misi pelayanannya, yaitu mati di kayu salib. Ya, nah ini. Demikianlah kata Yesus, ia menengadah ke langit, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di mana Yesus mempermuliakan Allah? Ketika dia rela menyangkal dirinya. Ketika dia rela merendahkan dirinya. Ketika dia rela mentaatinya. Sampai akhir hidupnya di kayu salib, dia tetap taat. Itulah pelakuan atau yang dilakukan Yesus untuk memuliakan Allah. Jadi terkadang orang hanya terjebak. Aku sudah memuliakan Allah. Apa? Tadi aku sudah memuji Tuhan. Aku sudah menyanyi dengan bagi Tuhan. Wah, bersorak-sorai. Aku menari-nari seperti Daud menari. Tetapi kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus maksud, supaya aku memuliakan engkau. Ketaatan kita menunjukkan bahwa kita memuliakan. Penyangkalan diri kita sampai kita mengosongkan diri kita, menurunkan harga diri kita. Itu saat kita memuliakan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Untuk semuanya itu, Tuhan Yesus berdoa. Sebab tanpa doa yang doa syafaat yang dia panjatkan untuk umatnya, tidak mungkin setiap kita dapat mengosongkan dirinya, dapat rendah hati, dapat lemah lembut. Hanya orang yang menjadi milik Tuhan, mengalami kelahiran baru, dia mampu menyangkal diri. Sebelum orang mengenal korban salib Kristus, orang memiliki harga diri yang terlalu tinggi. Mudah tersinggung. Ingin dihormati dan dihargai. Ingin meraih pencapaian-pencapaian untuk diterima, dikenal, disanjung oleh banyak orang. Ternyata kita mengerti dalam hal ini. Yesus mendoakan umatnya agar umatnya melihat satu gambar teladan kehidupan Kristus. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah. Yesus berdoa untuk pelayanannya. Ya, Yesus juga berdoa untuk pelayanannya. Apa yang harus dilakukan? Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Tetapi ketika dia memulai pelayanannya, dia perlu perlengkapan dan kuasa yang menyertai pelayanannya. Maka dia berdoa. Sebagaimana biasanya dia pergi berdoa. Sebelum dia melakukan aktivitas rutin di dalam pelayanannya. Terlebih dahulu Yesus berdoa. Tanpa doa pelayanan kita tuh hambar. Kosong. Tidak ada kekuatan dan kuasa. Coba kita lihat. Yohanes 17 ayatnya ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Wah, ini. Ya. Aku telah menyatakan namamu, ya Allah Bapa, kepada semua orang yang mana yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Tidak semua orang sejagat raya. Tetapi semua orang yang dimaksud adalah semua orang yang merespon firman-Nya, yang merespon ajarannya. Bagaimana anak si tukang kayu dapat memberitakan tentang Allah Bapa di surga? Bagaimana anak si tukang kayu yang sederhana itu dapat punya perkataan-perkataan yang hidup dan berkuasa, sehingga memiliki daya tarik. Banyak orang menerima, menuruti firman-Nya. Mana mungkin itu semua terjadi tanpa doa. Amin. Kita harus memahami ini.
para aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Kesaksian kita hanya sebagai sesuatu yang dongeng, tanpa menyentuh, tanpa mengubah hati satu pribadi, tanpa adanya kuasa Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu betul-betul kita harus bergantung akan kuasa Tuhan. Agar apa yang kita sampaikan itu betul-betul diterima. Menggetarkan hati seseorang, mengubah kehidupan seseorang, dan dapat ditaati. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Aku telah memperkenalkan namamu, ya Allah Bapa. Aku telah memperkenalkan kerajaanmu, ya kerajaan surga, kepada orang-orang di bumi ini. Kepada orang-orang di dunia ini. Ya, kalau kita memperkenalkan kerajaan yang ada di muka bumi ini, mungkin tidak terlalu sulit. Ya, mudah kita memperkenalkan sebab kelihatan, sebab nampak. Tetapi bagaimana kita mau berbicara tentang hal perkara-perkara yang kekal di surga yang mulia, di luar atmosfer bumi ini? Bagaimana kita dapat kuasa menjelaskan segala sesuatu yang tidak nampak dan nyata di bumi ini? Tetapi kita harus menyampaikan satu berita warta tentang perkara-perkara yang bersifat surgawi. Ini tidak mudah. Dari sebab itu, Yesus berdoa untuk pelayanannya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi pelayanan Yesus Kristus adalah pelayanan menyampaikan pesan berita daripada Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi firman Tuhan itu berisi isi hati Tuhan untuk diterima, diperdengarkan, direnungkan, dan dilakukan serta ditaati oleh orang-orang percaya. Amin. Itu firman Tuhan. Bukan dongeng si cepot. Ingat. Bukan berita hingar-bingar dari media sosial. Kita mau berselancar mencari berita di pelosok penjuru dunia manapun. Mudah sekarang. Tetapi untuk kita ketahui bagaimana tentang kerajaan Allah, itu harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak temukan di luar firman Tuhan perkara-perkara yang bersifat kekal ini. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Amin. Inilah bentuk pelayanan Yesus Kristus. Maka 3,5 tahun Yesus melayani efektif dan berdampak. Ribuan tahun sabdanya, firmannya kekal. Dan saat ini pun kita sama-sama renungkan di tempat ini. Ini firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji syukur kepada Tuhan. 30 tahun orang semua tahu Yesus anak Yusuf tukang kayu. Tetapi ketika dia mulai pelayanannya, Allah mempermuliakan dan memperkenalkan siapa Yesus. Ketika dia keluar dari baptisan Yohanes. Ya, langit terbuka. Burung sebagai lambang Roh Kudus hinggap menunjuk kepada Yesus dan terdengar suara gema. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, itulah perkenalan Allah Bapa tentang pribadi Yesus. Sejak diperkenalkan demikian, Yesus melakukan bentuk-bentuk pelayanan. Tidak lepas dari doa. Jadi bagaimana kita dapat sukses, berhasil, berkenan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan kita terputus hubungan dengan Bapa di surga melalui doa kita. Tanpa doa, pelayanan kita menjadi lelah.
Tanpa doa, pelayanan kita menjadi tawar. Tanpa doa, pelayanan kita menjadi hambar. Tanpa doa, pelayanan kita tanpa semangat. Dan saat ini, terlalu banyak orang sedang mengalami keletihan dalam perjalanan hari demi harinya. Kenapa? Karena tekanan begitu berat. Tekanan kehidupan tidak mudah lagi. Tetapi kuasa firman-Nya tetap dan tidak pernah berubah. Amin. Ini yang harus menjadi kekuatan, power bagi setiap kita. Umat milik Tuhan. Siap menghadapi tantangan. Ya, banyak orang katakan, hari Senin adalah hari yang begitu berat sekali. Kalau mau kerja tuh rasanya begitu berat. Yang paling senang tuh hari Jumat, besok libur. Hari Minggu libur, hari Senin gawe deui, gitu kan ya. Banyak orang berpikir demikian. Hari Senin mengawali minggu itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Bagaimana kita dapat menghadapi hari-hari kita dengan ringan? Persiapkan hati untuk tetap terhubung dengan Tuhan, Sang sumber kekuatan. Di dalam slide berikutnya, Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka. Sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus memelihara mereka. Dengan segala kecukupan. Ketika mereka, para pengikutnya mengalami keroncongan, kampung tengahnya kosong karena mengikut Tuhan. Lalu Tuhan memberkati mereka dengan cara pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan. Ingat? 5 roti, 2 ikan. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan jasmani. Setelah 5 roti, 2 ikan. Murid-murid mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam penjagaan. Karena murid-murid disuruh seberang danau. Tetapi di tengah perjalanan angin sakal mengganggu perjalanan pelayaran mereka dalam penyeberangan. Sampai akhirnya angin sakal mendatangkan ombak yang sangat tinggi. Perahu di mana murid-murid menumpang. Di sana perahu menjadi penuh dengan air. Dan jam 3 petang Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Ini pembelajaran baru bagi murid-murid. Karena sebelumnya belum pernah ada materi pembelajaran Yesus berjalan di atas air. Di tengah kepanikannya mereka melihat Yesus. Lalu katakan, itu hantu. Ingat ya. Cerita itu ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pertolongan datang tetapi dianggap hantu. Sesuatu yang menakutkan. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka gagal di dalam memahami siapakah Yesus. Karena kepanikan. Seringkali kita mengalami satu gagal pemahaman atas pertolongan-pertolongan yang Tuhan persiapkan. Pertolongan yang dari Tuhan itu kita nggak tahu. Seringkali kita nggak tahu bagaimana caranya ujuk-ujuk. Oh iya ya, luar biasa ya. Pertolongan karena dari manusia seringkali berupaya menolong dirinya sendiri. Itu wajar, itu manusiawi. Jadi dia tahu caranya, nanti udah begini, pasti begini, pasti begini, pasti begini. Itu mah rencanamu, itu mah pertolongan yang datang daripadamu. Tetapi ketahuilah pertolongan yang daripada Tuhan, itu ajaib.
Sesuatu yang baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Sehingga ketika pelajaran Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, Yesus berjalan di atas air. Murid-murid malah, itu hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Tuhan disebut hantu. Bukankah ini gagal paham? Ibu bapak saudara terkasih. Itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika Yesus bersama-sama dengan para murid. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus sudah kasih catatan supaya kamu belajar menjadi percaya. Bahwa apa yang kau katakan akulah kebangkitan dan hidup. Itu betul-betul kamu pahami. Sampai kuasa kematian pun tidak dapat mengalahkan sabda Tuhan. Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Tuhan Yesus hanya berseru, Lazarus, bangkitlah. Keluarlah. Itu perkataan Tuhan. Itu sabda Tuhan. Yang mati pun bangkit. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan katakan, murid-murid panik. Itu hantu. Tuhan katakan, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Itu Tuhan. Melalui sabdanya. Jelas ibu bapak saudara terkasih, sabda Tuhan. Itu sabda yang hidup. Sabda Tuhan itu memberikan jawaban. Sabda Tuhan itu menggenapi. Sehingga menggantikan kekhawatiran. Digantikan dengan sukacita. Puji syukur pada Tuhan. Dikatakan juga, selain daripada dia yang telah ditentukan, ya, seorang pun dari mereka tidak ada yang binasa. Berkata tentang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Segala perkataan, segala apa yang Tuhan Yesus lakukan itu menggenapi kitab suci. Lalu dikatakan juga, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan binasa. Jadi ada orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Setuju ya? Siapa yang ditentukan untuk dibinasakan? Di sisi lain, Tuhan Yesus katakan tidak ingin satupun binasa. Tetapi pada bagian ini Yohanes menuliskan, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapakah yang ditentukan untuk binasa? Orang-orang yang menolak perkataan firman. Orang-orang yang menyepelekan sabda Kristus. Orang-orang yang tidak memiliki pertumbuhan iman di dalam firman Tuhan. Itu mereka ditetapkan untuk binasa, memberitakan tentang keadilannya. Jadi bersyukur jika kita bisa merespon firman Tuhan dengan baik. Bersyukur jika kita bisa menjadi percaya. Dan kita jelas beroleh jaminan kita diselamatkan. Tetapi mereka yang menolak, ditetapkan, ditentukan untuk dibinasakan. Supaya genap kitab suci membuktikan bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah adil. Yang taat dimahkotai, yang melanggar dimurkai, diberikan penghukuman. Itulah bentuk keadilan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita ada cemburu ya. Kita anak Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan ini dan itu, tidak melakukan apa yang dilarang. Tapi mereka bisa seenak-enaknya melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Tapi mereka kok enak ya, diberkati, sehat, sukacita, bahagia. Kenapa ya? Tidak jarang, banyak anak Tuhan pun mengalami iri hati yang demikian. Tetapi kembali ketika kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berpegang pada firman-Nya. Dan untuk itu Yesus berdoa. Yesus berdoa untuk pelayanan.
Agar firman yang dikatakan oleh anak tukang kayu yang sederhana, tetapi dia adalah pribadi inkarnasi Allah. Itu penuh kuasa. Dari sebab itu, 3,5 tahun pelayanannya sungguh-sungguh efektif dan berdampak bagi keselamatan dunia. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak lagi ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti aku. Ini doa Tuhan Yesus. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Betul kan ya? Maka kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Tuhan Yesus naik ke surga. Pulang ke surga. Berasal dari surga, kembali ke surga. Itu artinya tidak tersesat. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka siapa? Orang-orang percaya. Dan kita saat ini masih berpijak di bumi ini. Kita masih ada di bumi ini, di dunia ini. Ketahuilah, percayalah, yakini Tuhan tetap memanjatkan doa syafaat bagi setiap pribadi kita semua. Ya. Tuhan tetap memanjatkan doa syafaat. Permohonannya kepada Allah Bapa. Tetapi mereka ada di dunia ini. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dalam kuasa nama Yesus Kristus. Peliharalah mereka ya Bapa. Itu doa syafaat yang Tuhan Yesus panjatkan. Bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ketika kita memahami apa dan mengapa Yesus berdoa. Dia memanjatkan doa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita. Ingat, waspadai gejala-gejala gaya hidup di akhir zaman ini. Manusia dengan sesamanya makin dijauhkan. Manusia saling meniadakan satu dengan yang lain. Maksudnya bagaimana ya? Kalau kita ke mall, sekarang tidak lagi pakai orang ya. Ke mall tuh kalau masuk parkir, pakai tap, hanya pakai mesin. Betul kan ya? Tadinya ada orang, sekarang ditiadakan, digantikan dengan mesin. Di pintu-pintu tol, tadinya ada orang, sekarang tiada lagi, diganti dengan mesin. Dengan teknologi canggih, mesin-mesin menjadi otomatis. Tadinya dilakukan dengan manual, sekarang tidak lagi. Dengan teknologi yang begitu maju, segala sistem, apapun, sistem keuangan, sistem pemasaran dilakukan dengan cara online. Sehingga para salesman, segala apa makin berkurang. Teller bank, segala makin berkurang. Setor tarik tunai cukup di mesin. Ini yang terjadi bukan? Ini realita. Kenapa? Manusia dengan teknologinya menciptakan sesuatu untuk meniadakan fungsi manusia. Nanti dibuat mobil itu gak pakai lagi supir. Para supir nanti nganggur. Ini yang sedang terjadi. Bahkan ibadah pun online. Ya, manusia sedang menyingkirkan sesamanya. Itu secara garis besar terjadi demikian. Lalu bagaimana di tengah keluarga? Suami istri mulai mengurangi banyak komunikasi. Karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini yang sedang terjadi. Anak dengan orang tua
makin renggang jaraknya. Ini yang terjadi. Maka sebab itu kita harus memperhatikan doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Persatuan, ikatan kasih mempersatukan. Ini yang didambakan oleh Yesus Kristus. Di akhir zaman dikatakan kasih menjadi tawar. Iya, betul. Orang tidak perhatikan sesamanya. Anak tidak perhatikan lagi orang tuanya. Orang tua sulit memperhatikan anak-anaknya. Kenapa? Banyak komunikasi yang terputus dan gak nyambung. Betul. Sekarang banyak kan gap-gap itu terjadi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Ya, cara saya dulu mendidik anak yang masih kecil dengan metode seperti ini. Metode ini tidak bisa diterapkan kepada metode cucu. Geus teu nyambung. Komunikasinya nggak nyambung, betul. Bahasanya anak-anak muda nggak nyambung, betul. Ini realistis, bukan? Ini yang sedang terjadi. Tetapi ingat, kuat doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Ini doa Tuhan. Mari kita kembali berpegang kepada firman Tuhan. Jangan kita kagum. Jangan kita terbawa arus kemajuan teknologi. Teknologi kita gunakan sebagaimana perlunya. Tetapi jangan sampai kita menjadi korban kemajuan teknologi. Karena manusia dicipta Allah sebagai pribadi yang berelasi, berkomunikasi, sebagai makhluk sosial. Ini. Kita harus ingat identitas Allah mula-mula menciptakan kita. Marilah kita menciptakan manusia. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Itu baru rupa dan gambar Allah. Lalu emosinya, lalu jiwanya penuh dengan cinta kasih. Sehingga manusia begitu pun berdosa. Dosanya merah seperti gimisi Allah Bapa di surga. Selalu berpikir, mempersiapkan juru selamat. Mesias datang ke dalam dunia. Untuk apa? Memulihkan. Manusia yang sudah jauh terputus dengan Allah Bapa di surga. Dia pulihkan. Aku pulihkan. Aku berkorban di kayu salib. Dan setelah aku naik ke surga, aku tidak berpangku tangan. Tetapi aku memanjatkan doa syafaat. Bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengumpamakan satu perumpamaan yang sangat baik. Di dalam Yohanes 5 ayat yang kelima. Tolong tampilkan ya. Yohanes 15 maaf ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini apa yang Tuhan Yesus umpamakan ya tentang Allah Bapa, Yesus Kristus dan murid-murid dan orang-orang percaya. Ini perumpamaan yang memang disengaja dibuat dan ditulis oleh Rasul Yohanes. Kerinduan Bapa agar kita menjadi satu. Puji syukur pada Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Ada? Kevin bisa tolong bantu baca? Sudah? Ya, silakan. Ya. Ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini relasi persekutuan antara pokok dengan ranting. Pokoknya Kristus, rantingnya murid-murid. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ini merupakan satu kesatuan homogen. Menyatu, manunggal. Dikatakan ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Bukan Allah Bapa pemilik kebun ingin dapat untung besar. Tetapi memang tujuan Allah mencipta manusia dan memperdamaikan manusia yang sudah berdosa melalui karya salib Kristus. Tujuannya agar manusia yang sudah berdosa dapat dipulihkan dan di sana Allah dipermuliakan. Amin.
Inilah makna kehidupan kita. Dan itu didoakan. Tuhan Yesus berdoa untuk itu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kosong, ya kosong. Semua sementara, semua fana. Apa pencapaian yang kita peroleh di muka bumi ini? Tidak ada satupun yang dapat kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini dengan iman, persekutuan, kesatuan dengan Yesus Kristus. Saat kita meninggal dunia, di sana Allah Bapa menjemput kita melalui malaikat-malaikatnya. Sehingga ada kepastian di dalam kehidupan kita. Kitab suci itu pasti digenapi. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih memahami dan mengerti makna, maksud tujuan daripada Tuhan Yesus tetap berdoa dan memanjatkan doa syafaat. Kita syukuri. Kita beroleh kekuatan. Sekalipun kita tidak melihat dia, tetapi dia mengasihi dan memperhatikan kita. Tanggal 24 Juli kemarin, saya mengalami satu tanda kebaikan Tuhan. Ya, saya pakai celana panjang dari paginya, saya pergi dengan istri ke puncak. Gak pernah pegang paku, gak pernah pegang sekrup. Tiba-tiba di kantong ini ada sekrup. Panjangnya 5 cm. Saya tanya sama istri, kenapa ya ini ada sekrup di kantong saya? Istri saya bilang, buang. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya saya buang di selokan itu sambil jalan dari bak sampah yang baru direnovasi. Mau pulang, jalan kaki saya habis rapat. Saya teringat, oh Kim Guan, kamu tidak tahu. Tetapi aku jaga kamu sebagaimana biji mata. Ada orang yang kirim sesuatu buat kamu. Tetapi untung paku itu masuknya ke kantong, bukan ke tubuh. Bisa mengerti ini? Ini mungkin yang dikatakan juga dengan santet. Ilmu-ilmu kuasa kegelapan. Bisa itu terjadi. Tahun 89, saya di satu malam, saya seperti bermimpi tetapi juga bukan mimpi. Ketika saya tinggal masih di komplek BPKP sana di daerah Holis. Malam-malam itu saya seperti melihat ada terang, benda-benda terang. Seperti jarum-jarum itu mengarah ke arah pintu rumah kami. Tepat di depan pintu rumah kami seperti ada tangan Tuhan yang kuat. Yang menjatuhkan semua, perak jatuh semua. Saya dari kamar pengen bangun. Saya mau lihat bener itu, gitu kan ya. Tetapi suara hati berkata nggak perlu lihat, kamu berdoa saja. Sebab ada orang yang kirim sesuatu buat kamu. Saat itu saya renungkan, oh iya, saya saat itu tahun 89 dalam pergumulan persaingan dagang. Tetapi sekarang ini saya sedang bergumul. Ada orang-orang yang ingin meruntuhkan saya. Ada musuh-musuh, ya, tanda petik musuh-musuh, yang punya maksud-maksud buruk untuk saya. Tetapi di sana saya dikuatkan. Kamu gak usah takut, aku jagai engkau. Itulah bagian doa syafaat yang Tuhan selalu panjatkan dan genapkan. Soal kuasa-kuasa kegelapan kita tidak bisa tahu. Kalau kuasa manusia ada penjahat datang, kita tahu. Kita bisa lari, bisa nyumput. Tetapi kalau kuasa-kuasa demikian, bagaimana kita bisa menolak? Ingat, kita biji mata Tuhan. Tuhan jagai kita. Aku memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Itu ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Lalu dia meminta, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapak. Peliharalah mereka dalam namamu. Kita terpelihara melalui doa syafaat yang Tuhan Yesus lakukan. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama kita memahami. Yang paling terakhir saya tuliskan di sana, Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan pengikutnya. Kedua, Yesus berdoa untuk pelayanannya. Dan yang ketiga,
Yesus berdoa syafaat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.